Alhamdulillah baik Ibu. Sudah sarapan? Belum Ibu. Baik, kenapa belum sarapan? Tunggu MBG. Baik. Lama itu? Ibu. Sudah lama Ibu. Ibu jawab lagi. Siapa ketua kelasnya di sini? Yani Ibu. Ketua kelas boleh pimpin doa dulu sebelum Ibu absen. Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ketua kelas ada yang tidak hadir, ada yang sakit. Biar Ibu. Tidak ada, Ibu absen dulu ya. Melvi, Ibu. Desiananta, Hadir Ibu. Nurulain, Anggun Septia, Hadir Ibu. Imel Safira, Hadir Ibu. Kristiani. Hadir Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita executive dulu ya. Iya Ibu. Boleh Bu. Berdiri dulu dan. Iya Ibu. Baik, ice breaking kita yaitu tepuk semangat. Ada yang tahu? Iya Ibu. Kasih contoh dulu ya. Iya Bu. Contohnya tepuk semangat. Semangat. Oh Kita iya. bisa. Bisa Ibu. Oke, mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Terus semangat satu kali lagi. Oh iya Ibu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik duduk. Baik, sebelum kita memulai. Boleh bantu dulu itu? Oh iya Ibu. Ini Ibu di depannya. Depannya sana. Iya itu. Putar ke kiri. Kiri mana sih? Ya. Begitu. Oke, terima kasih Anggun. Iya sama-sama Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan ciri teks berita. Yang kedua, mengidentifikasi unsur 5W1H dari teks berita sederhana. Kemudian menyimpulkan isi teks berita dengan kalimat sendiri. Sebelumnya, ada di sini yang sudah pernah nonton berita? Pernah Ibu. Nonton berita di televisi atau baca Iya, Ibu. berita tentang apa? Kalau Ibu boleh tahu? Tentang banjir Ibu. Tentang banjir. Kalau itu tentang perselingkuhan teman. Oh, berarti sudah tahu pengertian dari teks berita? Ada yang tahu? Belum Ibu. Rizkyani tahu? Oh, Melvi. Teks berita itu Ibu, dia berisi laporan tentang peristiwa atau kejadian nyata. Oke, baik. Betul sekali. Baik, langsung saja pengertian teks berita. Yaitu, teks berita adalah sebuah teks yang berisi laporan tentang peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi di dunia nyata dan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa seperti koran, televisi, radio, atau internet. Berita harus berdasarkan fakta, bukan opini, bersifat aktual terbaru, dan menarik untuk diketahui oleh banyak orang. Yang di belakang perhatikan dulu Ibu di depan, kasihan. Ibu. Coba Rizkyani, apa itu teks berita? Teks berita sebuah teks yang berisi laporan tentang peristiwa atau kejadian Ibu. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ada tujuan teks berita, di mana tujuan teks berita ini yaitu memberi informasi kepada pembaca atau pendengar agar mereka mengetahui peristiwa yang sedang atau telah terjadi di sekitar mereka. Kemudian ada struktur teks berita, di mana
Orientasi berita atau lead yaitu bagian yang berisi informasi paling penting dari suatu berita. Kemudian peristiwa atau isi berita. Bagian ini menjelaskan kronologi atau urutan kejadian secara lebih rinci. Yang terakhir itu sumber berita. Bagian ini mencantumkan asal informasi atau narasumber yang memberikan keterangan. Ada yang bertanya? Baik, silakan. Tadi kan sebelumnya ini kan ibu bilang berita itu kan disampaikan melalui media massa seperti koran, televisi, radio, atau internet. Nah, bagaimana bila ada informasi yang hanya disampaikan dari mulut ke mulut dan disebarkan itu termasuk berita atau tidak? Itu bisa juga dibilang berita, tapi jangan terlalu juga dipercaya karena beritanya itu hanya dari mulut ke mulut. Biasanya itu berita yang tidak betul. Bisa diterima? Bisa Ibu. Boleh Ibu lanjut? Baik, kita lanjut di unsur teks berita. Ada yang tahu unsur teks berita? Itu tahu yang satu hal. Iya apa? What, who, where, why, how. Oke, sudah tahu toh? Sudah Ibu. Oke. Di sini Ibu punya contoh berita. Ada yang boleh bacakan dulu satu orang? Minta tolong Ibu. Rizkyani mungkin mau membaca? Silakan. Ibu itu yang di atas itu judulnya Iya, yang ini judulnya. judul hujan deras disebabkan banjir di Kota Palu. Hujan deras yang mengguyur Kota Palu sejak Kamis sore menyebabkan beberapa ruas jalan dan pemukiman warga terendam banjir pada Kamis malam 24 Oktober 2025. Air mulai naik sekitar pukul 19 WITA dan merendam jalan-jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Jalan Veteran, dan sebagian kawasan Talise. Beberapa rumah warga juga tergenang air setinggi lutut orang dewasa. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari arus air yang lebih kuat dan semakin kuat. Menurut keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kota Palu, banjir sering terjadi akibat saluran drainase yang tidak mampu menampung volume air hujan yang sangat tinggi. Petugas BPBD bersama relawan telah dikerahkan untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan darurat. Baik, terima kasih Rizkyani. Baik, di sini kita akan mengidentifikasi contoh teks beritanya. Ada yang bisa maju satu orang di depan? Yang Safira mungkin. Safira apa Bu? Maju dulu. Boleh tentukan siapa saja yang terlibat di dalam berita ini. Yo.
dalam bahasa isyarat. Benar Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Safira. Ada yang boleh tunjukkan kepada Ibu mengapa banjir ini terjadi? Ada yang bisa tunjukkan? Saya Ibu. Siapa? Ayo. Oke, Nurulain. Mengapa banjir ini terjadi? Oke, baik. Terima kasih. Kemudian, di mana sih banjir ini terjadi? Ada yang tahu? Silakan maju kalau ada yang tahu. Oke, terima kasih Melvi, baik sekali. Kemudian satu orang lagi mau tunjuk. Siapa yang bisa simpulkan berita ini? Ada yang bisa simpulkan dari berita ini? Secara sederhana saja. Disimpulkan atau lebih disederhanakan lah dengan kata-kata sendiri. Ada yang bisa? Desi Ananta mungkin boleh. Jadi kesimpulan dari berita ini bahwa ada terjadi banjir di Kota Palu yang dimana terjadi di beberapa jalan utama seperti Jalan Ponegoro, Jalan Petra, dan sebagian kawasan Talise. Dan banjir ini disebabkan oleh saluran drainase yang tidak mampu menampung volume air hujan yang sangat tinggi, sehingga petugas BPBD bersama relawan telah dikerahkan untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan. Oke, baik, terima kasih Desi. Baik, di sini kan kita sudah mengidentifikasi berita ini. Sekarang Ibu mau kasih tugas kalian mengidentifikasi, tetapi bukan berita ini lagi, berita yang lain. Itu dikerjakan secara individu ya. Baik, waktunya Ibu kasih 5 menit ya. Kalau ada yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan ya. Jangan lupa ditulis namanya.
sulit? Udah, Ibu. Ya, tab. Ada yang sudah? Anak-anak. Coba Bu, sedikit lagi Bu. Sudah Bu. Ada yang sudah? Belum Bu. Tunggu temannya dulu ya. Iya Ibu. Harus sama-sama ditulis di papan. Ayo, waktunya sama habis. Gimana Rizky nih, ada yang sulit? Ini Bu. Kesimpulannya bagaimana Bu? Dibikin sendiri, makanya tadi kalau teman di depan berkasih kesimpulan didengarkan, bukan cuma bakore-kore mau main kelereng. Sudah semua, kita tunggu Rizky dulu ya. Iya Ibu. Apa Rizky?
Kristiani masih sulit mengerjakan. Kristiani, kerjakan saja Kristiani. Ibu, ya. Jangan lama ya. Kalau ke WC, jangan pergi di kantin. Ya, Ibu. Masih ada yang sulit mengerjakan selain Kristiani? Tidak ada Ibu. Iya, Kristiani ini memang cuma bermain di belakang, main-main kelereng. Iya Ibu, soalnya dia balaki. Iya. Mau kasih masuk jadi tentara saja deh ini. Iya Ibu. Nanti mau bilang sama papanya. Anak-anak kalian tidak lapar? Lapar Ibu. Sedikit lagi ya. Sama tunggu Kristiani. Sudah Ibu. Sudah. Iya Bu. Mana ikan Safira ini lama sekali. Mungkin dia BAB Ibu. Ibu nanti saya cari deh Bu. Oh, sudah. Tidak usah keluar. Main kelereng nanti kamu keluar. Ada yang bisa tulis jawabannya nomor 1 di depan? Saya Bu. Baik, ayo. Kalau cepat ditulis, cepat pulang ya. Yeay. Rizkyani, Ibu lihat saya di sana Ibu. Ibu kasih pindah kamu minggu depan ini, tidak usah mau ke samping. Ibu kasih makan kelereng kamu. Anggur, langsung jawabannya saja. Iya. Akhirnya ditulis lagi. Aku pesan Ibu. Email, Desi, berikan dulu di depan semuanya. Rizkyani, tidak pos-pos bicara Rizkyani. Baik, yang nomor 2 siapa? Ayo. Ayo Sweet, Nurulain sama email. Siapa menang dia yang maju. Nurulain, oke baik. Email anak yang baik memang. Rizkyani, contoh email Rizkyani. Rizkyani, Bu, dia beli saya. Rizkyani saya kasih pindah duduk di depan kau Rizkyani ya. Tidak Ibu. Oke baik. Yang nomor 3 siapa? Saya.
Nah, Rizkyani. Oh, memang betul jawabannya. Gimana tuh? Karena mau melihat hasil kerjanya orang. Jangan dulu kembali. Teman-teman, betul itu? Betul. Oke, baik. Nomor 4 siapa? Ayo. Oke. Silakan. Oke, terima kasih Desi. Kemudian yang nomor 5 siapa? Melvi. Silakan Melvi. Yani, jangan dulu main HP sih, Yani. Lihat dulu temanmu. Saya suruh presentasi di depan sendiri kau, Tidak. Oke, makasih. Bisa dibaca tulisannya Melvi? Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Oke, yang terakhir itu email. Karena bisa dia sendiri. Nanti kesimpulannya kita buat sama-sama, Oke, baik. Semuanya sudah bisa dilihat jawabannya dari teman-temannya juga. Sama semua begitu? Atau ada yang beda? Sama, Bu. Sama. Sama? Sama. Oke, sekarang kita buat kesimpulan ya. Ini boleh bacakan dulu beritanya. Banjir melanda kota Sukamahi. Hujan deras yang mengguyur kota Sukamahi sejak Senin malam menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman oleh tim SAR dan relawan. Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan berupa makanan dan selimut kepada korban banjir. Sudah, Bu. Sudah. Baik, kita buat kesimpulannya. Rizkyani, baca jawabanmu, Rizkyani.
Tunggu. Kalau dari saya kesimpulanku itu Ya, ayo Rizkyani. kesimpulanku hujan deras yang melanda kota Sukamaju. Pelan-pelan. Atau saya tulis 1000. Boleh? Terima kasih. Nggak break memang dia ini. Iya baik, ini dia nakal. Pelan-pelan kelereng. Ada yang main kelereng ibu. Aku tidak itu. Tidak usah baik Rizkyani, cukup Rizkyani saja. Rizkyani cepat-cepat, temanmu so lapar. Iya Bu, mau pengen pulang. Rizkyani, kau hapus Rizkyani. Ada dijemput ayahnya pulang. Saya bajalan ibu. Aduh, Saya jemput kakakku Bu. medis ibu. Anjar. Boleh, asal jangan lama ya. Hati-hati di belakang kita sudah di sekolah Pak. Tidak boleh Bu. Sudah. Oke. Oke, terima kasih Rizkyani. Boleh dibaca sama-sama kesimpulannya? Boleh ibu. Email Anggun. Iya Ibu. Baca dulu kesimpulannya. Hujan deras yang melanda kota Sukamaju. Akibatnya sering terjadi kebanjiran yang setinggi 1 meter. Oke, baik. Boleh dikumpul semuanya di sini kertasnya. Ibu tapi tadi kumpul dulu tadi. Oke. Rizkyani, mana punya apa Rizkyani? Sudah sama Ibu. Oh iya. Ya Ibu. Oke, baik. Oke, baik. Kan tadi kita sudah mengerjakan soal. Sudah juga Ibu jelaskan tentang teks berita. Ada yang tahu pengertian teks berita setelah Ibu jelaskan tadi? Saya Ibu. Baik, Rizkyani. Teks berita itu teks yang berisi laporan tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di dunia nyata dan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa Ibu. Oke, baik. Yang lain juga sudah tahu pengertiannya. Sudah tahu? Sudah Bu Ibu. Rizkyani, boleh diulang lagi? Teks berita adalah sebuah teks yang berisi laporan tentang peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi di dunia nyata dan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa Ibu. Oke. Ada yang tahu apa itu unsur 5W1H? Ada yang tahu? Boleh satu orang? Saya Ibu. Oke, baik, silakan. Yang pertama itu ada what, kedua ada who, ketiga ada when, keempat ada where, dan kelima ada why, dan untuk satuannya itu adalah how. Oke, baik. Kemudian bagaimana caranya menyimpulkan isi teks berita dengan kalimat sendiri? Ada yang tahu cara menyimpulkannya? Saya Ibu. Nah, boleh Rizkyani. Itu yang pertama baca teks berita dengan teliti Bu. Baru Kemudian ada identifikasi informasi penting. Kemudian ada tentukan topik utama. Lanjut Rizkyani. Yang keempat ada cari kata kunci. Yang kelima buat ringkasan. Yang keenam periksa kembali Bu. Oke, baik. Berarti semuanya sudah tahu apa itu teks berita ya? Ya Ibu. Oke. Baik, sekarang alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas karena kita mau pulang. Yeay.
Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita mulai waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.